Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya masih berkesempatan untuk melanjutkan sesi kita. Saya memilih tema yang aktual, khususnya terkait dengan pendidikan Islam. Saya berikan judul yaitu Pendidikan Islam di Era Disruptif Industri 4.0. Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam di era disruptif Industri 4.0 itu? Mungkin hal ini sudah banyak beredar informasinya, baik di media massa maupun di media elektronik. Saya akan mempertegas kembali, menjelaskan kepada Anda 3 bagian, yaitu saya awali dengan bagian pertama, menjelaskan tentang problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam saat ini. Baru yang kedua saya akan menjelaskan tentang era disruptif atau era industri 4.0. Dan bagian ketiga sebagai analisisnya saya akan mengemukakan tentang perlunya pendidikan Islam melakukan pembenahan dan pembaharuan dalam menghadapi era disruptif, yaitu revolusi industri 4.0. Menarik bukan? Oleh karena itu, simaklah apa yang saya sampaikan dengan seksama, kalau perlu disiapkan catatannya. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tentang problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam saat ini. Ada beberapa problem yang cukup akut menurut saya yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Di antaranya adalah yang pertama, munculnya gejala diploma disease atau penyakit diploma. Hal ini bisa Anda saksikan sendiri ketika seseorang pelajar mahasiswa mengejar nilai. Kalau siswa di sekolah mengejar nilai ujian nasional. Kalau dia mau masuk ke perguruan tinggi, mengejar ujian masuk perguruan tinggi agar bisa diseleksi, diterima di perguruan tinggi. Begitu pula orientasi dari pendidikan kita sekarang mengarah kepada asal mendapatkan ijazah. Kalau guru mendapatkan sertifikat pendidik, karena dengan sertifikat pendidik itu menjadi entry point untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kalau sekolah mengejar ranking, mengejar peringkat, dia dibandingkan dengan sekolah lain di wilayah kecamatan, di wilayah kabupaten, atau peringkat nasional, bahkan peringkat dunia. Kalau pelajar mengejar menjadi juara, itulah termasuk yang saya sebut tadi dengan diploma disease, penyakit diploma. Mengapa begitu? Karena esensi dari pendidikan itu tidak lain mencari ilmu. Bukan untuk mencari sertifikat, ijazah, surat keterangan. Tapi sekarang malah berbeda orientasinya. Ijazah dulu, ilmu belakangan. Ya, untuk sebagian besar, kebanyakan kenyataannya memang seperti itu. Inilah problem pertama. Problem yang kedua, sekarang pendidikan, termasuk juga pendidikan Islam kita itu market oriented
atau berorientasi kepada pasar. Kalau sekolah lulus mau apa? Mesti orientasinya mencari kerja. Kalau kerja inginnya jabatannya yang tinggi. Kalau mendapat gaji inginnya gajinya besar. Itulah dampak daripada gaya pendidikan yang berorientasi kepada market atau pasar, sehingga lembaga pendidikannya pun berjalan dengan profit oriented atau berorientasi kepada profit, keuntungan. Bukankah Anda pernah menjumpai juga sekolah yang SPP-nya mahal, uang pangkalnya tinggi, sumbangannya besar, dan sebagainya? Ini sebagai bukti bahwa masih ada praktek di dalam dunia pendidikan kita ini yang mengutamakan dimensi ekonomi daripada dimensi keilmuan. Kasihan nasibnya dari para pelajar yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi unggul di bidang ilmu kecerdasan, tetapi mereka tidak memiliki akses untuk diterima di sekolah favorit, di kampus yang bonafit, yang berkelas internasional karena kekurangan biaya. Problem pendidikan Islam yang ketiga ini ternyata setelah kita amati, hasil pendidikan itu menciptakan kelas elit. Lulusannya berorientasi kepada jabatan. Apakah itu negeri atau swasta atau perusahaan, sehingga status sosialnya naik. Hubungan antara pendidikan dengan status sosial itu sangat kuat. Dan ini menjadi problem karena menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai pendidikan kita itu berkelas dasi, ya, artinya hanya dinikmati oleh kelompok elit saja. Yang ketiga adalah problem kesenjangan antara ilmu agama dengan sains. Seolah-olah belajar ilmu agama itu tidak applicable, tidak mendapat lowongan untuk bekerja. Tetapi kalau belajarnya di bidang sains itu banyak dibutuhkan di masyarakat. Ini praktek sudah berjalan. Yang keempat adalah kurangnya pendekatan multidisipliner di dalam pendidikan Islam. Seolah-olah belajar agama itu hanya untuk ibadah yang bersifat ketakwaan, hanya untuk meningkatkan kesalehan. Sementara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kemudian teknologi, itu tidak seimbang dilaksanakan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan uraian ini dengan apa yang dimaksud dengan era disruptif atau revolusi industri 4.0. Era disruptif itu adalah era di mana kita terganggu. Disruption itu adalah gangguan. Kenapa kita terganggu? Karena munculnya teknologi informasi yang cepat. Di mana-mana orang menggunakan internet, termasuk di dalamnya komputer, handphone, smartphone yang berbasis Android, sehingga seolah-olah kehidupan kita itu terganggu. Ketika Anda sholat, tiba-tiba telepon berdering. Khusyukkah Anda pada waktu sholat? Itulah namanya era disruptif, terganggu. Sedangkan revolusi industri 4.0 ini adalah era di mana kecepatan industri itu melaju cepat karena didukung oleh digitalisasi. Segalanya serba digital, elektronik, Android, bahkan perusahaan atau manufaktur itu pun memanfaatkan online dengan internetnya yang super canggih, dan juga pekerjaannya otomatis karena dibantu oleh media yang berbasis komputer, cyber. Itulah industri
4.0. Kok ada angka 4? Ini adalah perkembangan terkini. Kalau industri 1,0 itu telah terjadi pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1784, ketika ilmuwan pertama kali menemukan mesin sehingga memproduksi barang itu dibantu oleh mesin. Berikutnya, era industri 2,0 itu terjadi awal abad ke-20 karena produksi barang itu sudah diotomatiskan secara massal, dan industri 3,0 itu terjadi pada tahun 1969 ketika berkembangnya komputer. Segalanya berbasis komputer. Yang era industri 4,0 itu dimulai pada masa sekarang ini, yang artinya tadi sudah saya sebutkan. Jelas ya, perkembangan dari era industri tadi mulai 1, 2, 3, 4 itu. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap pendidikan apa? Cukup banyak. Pertama, dengan revolusi industri 4,0 itu dapat menggeser gaya hidup. Yang semula Anda belajar ke kampus, ke sekolah, datang secara langsung, sekarang bisa online. Yang semula Anda belanja ke pasar, Anda bisa pencet-pencet tombol dari HP, pesan barang, bayar, itu pun lewat online. Tinggal di rumah saja, di dalam kamar semuanya bisa tersedia. Itulah pengaruhnya terhadap gaya hidup. Pengaruhnya terhadap pola pikir. Manusia sekarang serba cepat, serba instan, tidak mau repot, dan tidak mau lama dalam menyelesaikan satu masalah. Namun akibatnya dengan revolusi industri 4,0 ini menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Kalau Anda ke stasiun, ke bandara, mau beli tiket atau mau masuk ke dalam check-in, semuanya sudah cukup dilayani oleh mesin-mesin. Mau mencetak boarding pass cukup dengan mesin. Bahkan mau membayar tiketnya cukup dengan mesin. Karena serba digital. Itu menyebabkan beberapa jenis pekerjaan hilang. Semula dikerjakan oleh manusia diganti oleh mesin. Dampak dari revolusi industri 4,0. Jadi bagaimana dengan pendidikan Islam? Ada beberapa hal yang perlu kita benahi agar pendidikan Islam itu tidak ketinggalan zaman. Ini bagian yang ketiga. Silakan Anda perhatikan poin-poin yang saya usulkan ini, yaitu pertama, pendidikan Islam itu perlu memasukkan produk daripada teknologi atau pendidikan berbasis teknologi multimedia. Saya sebut dengan saintifikasi pendidikan Islam. Jangan sampai madrasah kita ketinggalan karena tidak punya internet. Kemudian tidak berbasis kepada mobile learning, bukan hanya e-learning saja, tapi mobile learning. Kemudian perguruan tinggi kita untuk pengembangan kajian Islam itu perlu melakukan corporate university atau perguruan tinggi yang bekerja sama dengan stakeholder atau dengan lembaga-lembaga dan instansi lain, sehingga lulusan dari perguruan tinggi agama Islam itu tidak terasing di dunianya. Dia bisa tersalurkan, dia bisa terserap di dalam tenaga kerja di instansi-instansi. Oleh karena itu, kerjasama ini bisa mencakup penelitian,
kemudian pengabdian, bahkan pengembangan kurikulumnya. Kemudian yang berikutnya, untuk menghadapi era disruptif dan revolusi industri 4.0 ini, pendidikan Islam perlu melakukan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu. Belajar agama jangan hanya dari sumber-sumber agama saja, tetapi menggunakan pendekatan sosial, budaya, kemudian filsafat, hukum, politik, dan seterusnya. Misalnya kita belajar tentang puasa, itu perlu ditinjau dari sisi kesehatan, belajar bahasa bisa ditinjau dari sisi budaya, dan seterusnya. Begitulah usulan yang saya kemukakan tadi, terutama bagi pendidikan Islam dalam menghadapi era disruptif dan industri 4.0, yang mana pada saat ini Indonesia itu masih berada dalam tahap planning atau perencanaan. Jadi kalau banyak media massa yang menggembar-gemborkan atau memberitakan revolusi industri 4.0, 4.0, itu sebenarnya Indonesia masih berada pada tahap perencanaan. Masih ketinggalan dengan negara lain seperti di Thailand, itu sudah pada tahap awal penerapan dari revolusi industri 4.0. Sementara negara-negara Eropa seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Cina, dan Korea itu sudah tahap maju dan hasil dari revolusi industri 4.0. Oleh karena itu kita jangan sampai dikalahkan oleh teknologi. Betapapun manusia itu yang mengendalikan teknologi, sehingga jati diri manusia itu tidak hilang, identitas keislaman kita tidak luntur gara-gara media, kemudian alat komunikasi. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dan dapat mengembangkan pendidikan Islam, tidak ketinggalan zaman. Anda suka, silahkan like and share. Anda belum jelas, boleh komen, boleh subscribe. Saya akan teruskan dengan sesi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.